cara kerja dan bagian-bagian dari SMPS itu yang pertama masuk tegangan 220 volt masuk ke dioda rectifier melewati sebuah fuse sebagai pengamannya. Kemudian dari dioda rectifier ini bisa arahkan menjadi tegangan DC yang difilter oleh Elco 400 volt di sini. Nah, Elco 400 volt ini menghasilkan tegangan sekitar 280 sampai 300 volt, teman-teman ya. Kemudian di situ ada yang namanya trafo switching, di mana tegangan 300 volt tadi masuk ke pin 1 di trafo switchingnya tadi. Kemudian trafo ini bisa mengeluarkan tegangan output atau tegangan sekunder itu di switch dari IC ini, teman-teman. Nah, IC ini membutuhkan tegangan 12 volt atau tegangan VCC lah ya. Itu diambil dari mana? Yang pertama dari tegangan startup, teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah resistor star, teman-teman. Resistor star itu diambil dari tegangan plus 300 volt tadi yang masuk ke VCC di sini dan juga disuplai dari Elco dan dioda ini. Jadi ketika sudah start dan ini mengeluarkan tegangan sekunder ke bagian primernya ini yang masuk ke Elco ini. Nah, Elco ini menghasilkan tegangan sekitar 12 volt untuk mensuplai VCC atau mensuplai IC ini, teman-teman. Nah, IC ini adalah perintahnya untuk menswitch si trafo ini supaya mengeluarkan tegangan sekundernya. Nah, IC ini kenapa menggunakan IC tidak menggunakan MOSFET? Sebenarnya ini adalah IC yang sudah terintegrasi di dalamnya itu sebuah MOSFET, teman-teman. Di sini ada R yang sangat kecil nilainya itu terpasang pada pin sensor, kalau pada MOSFET itu terpasang pada pin shortnya gitu ya. Nah, di sini ada konfigurasi yang namanya rangkaian snobber, teman-teman. Itu katanya sih untuk menghilangkan lonjakan tegangan gitulah, atau menghindari tegangan lonjakan tegangan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya feedback. Feedback itu dari mana diambilnya? Dari ini diperintah oleh optocoupler ini. Optocoupler ini diperintah dari yang namanya rangkaian error arm. Nah, ini yang namanya error arm, teman-teman. Ini rangkaian error arm yang dimana di situ ada yang namanya IC TL431. TL431 ini dikontrol dari tegangan sekundernya. Berapa tegangan sekundernya? Ya macam-macam kan. Ada yang 5 volt, ada yang 7 volt, ada yang sekian volt tergantung dari kebutuhannya. Jadi seperti itulah cara kerjanya ya. Nah, kelihatannya mudah bukan? Tapi sulit gitu ya. Oke, coba saya ulang.